Halo adik sana warga Kota Bengkulu, apa kabar? Alhamdulillah, semoga sahabat-sahabat di sana yang ada di manapun Anda berada dan menyaksikan channel ini selalu dalam lindungan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi dari virus corona. Nah, di sana kini kita akan mencoba ya membahas berita yang sekarang lagi tren ya soal pembekuan BEM Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dan sejauh ini kita atau masyarakat ya, masyarakat Bengkulu ya cukup, khususnya para pemerhati ya, para pemerhati mungkin di kalangan mahasiswa, para akademisi cukup prihatin juga, khususnya kalangan pemuda di Kota Bengkulu juga menyoroti masalah ini. Jadi apa sih penyebab dibekukannya BEM Fakultas Hukum Univ ini? Nah, kita akan mencoba menggali langsung dengan Presiden BEM Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, yaitu Saudara Maulana. Ini kita akan coba telepon dia, nanti kita speakerkan, kita akan wawancara via WA ya, karena ini masih situasi PPKM ya, jadi kita harus online ya. Oke, kita coba menghubungi BEM atau gubernur, istilah itu gubernur ya, gubernur BEM Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Kita coba dengarkan, kita akan coba berbincang dan kita akan coba menggali informasi dari beliau terkait berita soal pembekuan BEM Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Ini kita akan coba terus tongkrong ya channel kita ya, dan terus ikuti. Namun jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Semoga channel ini terus berkembang, dan bagi yang sudah melakukannya, saya ucapkan terima kasih dan selalu murah rezeki. Kita akan coba. Kita coba ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Bang Maulana ya? Iya bang. Nah, ini Ya, benar bang. jelas suaranya nih. Jelas bang, jelas. Pak Gubernur, Pak Gubernur ya, iya Gubernur BEM. Ini bang. Ini Bang Iko dari Bang Damar ya, dari media online sekali. Jadi kebetulan Siapa? Abang nak konfirmasi terkait dengan kemarin sempat juga kita beritakan kan dari versi KNPI kan, KNPI provinsi, bahwanya ya menyayangkan lah aksi atau pembekuan BEM Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Nah, dari Gubernur BEM Fakultas Hukum sendiri, Bang Maulana, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab dibekukannya itu dari kacamata Bang Maulana sendiri? Nah, jadi gini bang, jadi berangkat dari permasalahan yang sebenarnya kami angkat itu mengkritik persoalan yang ada di dalam kampus gitu. Permasalahan yang ada di kampus ini kami kritiki, terus persoalan itu sebenarnya berangkat dari hasil safari Ormawa yang kami lakukan, atau media center yang kami lakukan, terus studi komparasi yang kami lakukan di fakultas lain, melihat persoalan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu gitu. Nah, jadi persoalan itu mengerucut ke ini dua permasalahan. Itu ada persoalan yang di bidang akademik, di pelayanan birokrasi kampus, terus pelayanan di bidang di bagian pendanaan Ormawa gitu. Bahwa selama ini organisasi mahasiswa di Fakultas Hukum ini tidak mendapatkan haknya dengan baik gitu. Nah, terlepas dari itu, yang kami sayangkan bahwa buntut dari kritikan kami hari ini, kita beberapa waktu yang lalu setelah mengkritik itu keluar instastory dari Kaprodi. Nah, itu yang menyatakan bahwa mereka akan menyetop layanan
pelayanan akademik di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sebelum BEM Fakultas Hukum menyampaikan permohonan maaf gitu Bang. Nah, jadi di situ kita sudah mulai kecewa gitu. Nah, terlepas isu itu dan naik nasional waktu itu, kita mulai kecewa bahwa Fakultas Hukum, pimpinan Fakultas Hukum ini birokratnya seolah-olah anti kritik gitu terhadap persoalan yang sedang diperjuangkan mahasiswa gitu. Nah, harusnya mereka menyikapin ini dengan halo. Ya, lanjut. Nah, harusnya pimpinan menyikapi persoalan ini dengan santai Bang gitu. Sampai aspirasi mahasiswa ini dianggap sebagai ancaman, bentuk yang melanggar etika dan ancaman bagi mereka gitu. Iya, benar. Nah, jadi narasi yang saya tangkap dari pimpinan bahwa ketika mahasiswa dan BEM Ormawa ini mengkritik persoalan yang ada di kampus hari ini, jadi kita dianggap sebagai orang yang mencemarkan nama baik pimpinan, mencemarkan nama baik institusi Fakultas Hukum gitu. Nah, itu yang kami sayangkan gitu. Bahwa kita merujuk lagi kebebasan akademik itu dijamin gitu, mahasiswa itu dijamin untuk menyampaikan pendapatnya gitu. Nah, kami menilainya kejadian ini udah sangat mencederai demokrasi yang ada di kampus Fakultas Hukum ini hari ini Bang. Nah, setelah itu runtutan panjang itu, kritikan itu, lalu masuklah kami ke tahap pelaksanaan PKKMB Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Nah, di situ karena kita melihat bahwa karena kami melihat komposisi dari kepanitiaan PKKMB itu dosen sebagai panitia pelaksana teknisnya. Nah, maka setelah itu kami rapat gitu, Ormawa yang ada di Fakultas Hukum, dan 5 Ormawa di Fakultas Hukum menyatakan walk out gitu, dan itu melalui berita acara malam itu kita walk out 5 Ormawa BEM itu walk out karena kita anggap ini tidak tepat gitu ketika dosen juga harus dilibatkan di panitia pelaksana teknis gitu, dan juga ada 1 Ormawa yang tetap maju sebenarnya. Dan juga kita melihat studi komparasi juga di fakultas lain di Universitas Bengkulu itu kepanitiaan PKK itu mahasiswa masih bisa menjadi panitia di PKK gitu, PKKMB ini. Nah, terlepas dari itu, setelah itu gak lama dari situ, beberapa hari kemudian muncullah kegiatan deklarasi anti perpeloncoan yang diadakan BEM Universitas Bengkulu. Nah, jadi mereka mengundang kita BMFA untuk turut hadir, tapi kita nggak hadir dikarenakan kami rasa melihat komposisi yang ada 5 Ormawa dan juga melihat kepanitiaannya yang kami rasa tidak tepat ketika dosen dilibatkan sebagai panitia pelaksana teknis seperti itu, ya kami memutuskan untuk tidak hadir gitu. Kami tidak hadir di kegiatan itu Bang. Nah, jadi setelah itu kita dipanggil, setelah kegiatan itu kita dipanggil gitu kan. Ada surat pemanggilan mengenai klarifikasi PKKMB 2021 gitu. PKKMB itu apa sih? Kita perkenalan kehidupan kampus mahasiswa baru gitu, untuk ospek maba. Kita ospek maba. Nah, kita dipanggil untuk klarifikasi. Nah, itu pada waktu itu tanggal 10 Agustus itu kita dipanggil jam 9 pagi. Nah, udah disurati sebelumnya gitu. Tapi waktu itu kita agak berhalangan hadir di jam 9. Jadi kami minta diundur jam 11 siang. Nah, dan setelah itu kami
sampaikan Pak WD3 pimpinan Fakultas Hukum bahwa rapat ini sudah dilanjutkan, sudah diskors 2 kali dan sudah dianggap selesai gitu. Nah, yang kami tanyakan di sini bahwa judul daripada pemanggilan ini kan meminta klarifikasi. Saya tanyakan ke pimpinan waktu itu bagaimana mau klarifikasi kalau tanggapan dari kami saja belum diterima gitu. Nah, dan waktu itu saya WhatsApp pimpinan nggak direspon, dan juga saya tanyakan lagi sama pimpinan, apa kalau memang seperti ini, apa hasil rapatnya Pak gitu. Kami minta ke pimpinan, kami mau mengetahui juga hasil rapatnya ini. Rapat PKKMB itu ya? Iya. Nah itu, dan itu di hasil rapat hari itu di berita acara itu dicantumkan di SK ini, surat pembekuan itu Bang. Nah sampai hari ini kami belum menerima itu berita acara itu, apa isinya itu kita nggak tahu gitu Bang. Nah setelah kejadian itu yang kami dipanggil itu, tapi karena jam 11 itu udah dianggap selesai dan pimpinan sudah nggak ada lagi di ruangan, waktu itu kami tetap tunggu sampai jam 12, tapi nggak juga kunjung ditemui sama pimpinan untuk kita klarifikasi persoalan yang ada gitu. Nah, setelah itu sore harinya kita ini kontak lagi, kita dikontak sama pimpinan gitu. Kita dikontak sama pimpinan melalui WD3. Katanya ini surat pembekuan BMFA gitu. Dia nyampaikan langsung itu surat pembekuan BMFA sore itu. Nah, saya tanyakan langsung setelah Pak WD3 memberikan surat pembekuan secara virtual di WhatsApp, melalui WhatsApp. Saya tanyakan, ini apa dasar hukumnya untuk pemberian pembekuan ini apa gitu Pak. Nah, saya tanyakan, ini dasar hukumnya apa, pembekuan keputusan BEM ini apa dasar hukumnya gitu. Dan juga apa salah kami gitu. Nah, dan juga saya tanyakan lagi, kami melanggar etika dan hukum yang mana gitu. Apakah hari ini ketika mengkritik itu dianggap melanggar etika dan hukum seperti itu. Dan pertanyaan itu nggak direspon gitu Bang. Sampai malam kita nggak direspon. Dan juga akhirnya sekitar jam 8 malam hari itu juga kita dikirimin SK pembekuan revisian gitu. SK revisian, SK yang sama, nomor yang sama, tapi konsideran di dalam SK pembekuan itu berbeda gitu Bang. Udah nggak sama lagi. Nah, itulah pada akhirnya kita dinyatakan BMFA ini dibekukan gitu Bang. Konsideran dari pembekuan itu yang pertama itu bertentangan atau tidak? Janggal atau tidak? Itu hanya saja ditambahkan narasinya seperti itu Bang. Diperkuat lagi argumentasinya seperti itu. Coba, nanti aku kirimkan aja Bang gitu. Perbedaannya itu di mana gitu. Nah, artinya gini ya. Jadi polemik buntut dari pembekuan itu awal dari mengkritisi kepanitiaan PKKMB itu ya, yang banyak melibatkan dosen itu ya? Bukan itu buntutnya aja Bang. Awalnya kita kan mengkritisi pelayanan yang ada persoalan yang ada di kampus. Itu. Nah, itu mengkritik itu melalui jalur apa? Melalui pertemuan kita mengkritis itu melalui jalur apa? Apa ada proses mediasi atau mungkin audiensi? Nah, kami awalnya ini mengkritik itu hanya lewat media sosial BMFA. Mengkritik itu bahwa permasalahan yang ada di Fakultas Hukum kita sampaikan di situ semua, dan juga sebagai langkah untuk mengedukasi teman-teman yang ada di Fakultas Hukum bahwa ini menjadi isu kita bersama gitu, dan mereka harus tahu seperti ini Fakultas Hukum saat ini gitu. Nah, dan kita sampaikan kritikan itu melalui media sosial kita di Instagram Bang. Instagram BEM ya? Iya, Instagram BEM Bang. Itu ada pamflet, video yang kita sebarkan, dan itu memancing reaksi yang sangat berlebihan saya rasa dari dalam birokrasi di Fakultas Hukum gitu. Nah, artinya dan setelah itu kita dianggap ini, dikatakan
ini telah mencemarkan nama baik pimpinan, ini telah mencemarkan nama baik Fakultas Hukum. Itu yang sangat kami kecewakan, narasi-narasi seperti itu gitu Bang. Sampai dengan saat ini Wadek 3 itu tidak merespon ya apa yang menjadi permintaan kita untuk klarifikasi atau mungkin mempertanyakan. Tidak ya, cuma dia langsung membalas dengan surat segala macam ya, dengan berdasarkan hasil-hasil tahapan yang mereka lakukan itu ya. Benar Bang. Pertanyaan saya yang terakhir itu belum ada juga direspon di WhatsApp sampai hari ini. Ya jadi kronologisnya seperti itu gitu Bang. Nah kita juga sampai hari ini bingung gitu, kenapa pimpinan sampai segegabah itu memutuskan membukukan, dan ini menjadi sejarah pertama di Universitas Bengkulu BEM ini dibekukan gitu Bang. Langkah berikutnya apa yang kita akan lakukan pasca surat pembekuan itu? Upaya advokasi kita? Ini langkah upaya administratif yang akan kita tempuh ini, kita bakal bersurat ke Menteri Nadiem ini, ke Komisi 10 DPR RI, bakal bersurat juga ke Ombudsman, sudah kita masukkan laporan, dan juga kemungkinan ke Komnas HAM juga bakal kita naikkan juga ini Bang. Tujuannya untuk apa tuh? Ini. Kita upayakan bersurat ke beberapa lembaga. Jadi biar ini kan menyangkut persoalan yang bisa ini ya merusak, mengkebiri kebebasan ya berpendapat gitu. Bahwa hubungannya ini berkaitan dengan HAM juga gitu. Bagaimana kita menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul itu kan dijamin gitu. Dan juga kementerian juga harus mengetahui seperti ini, dan DPR juga harus mengevaluasi dan mengecek ini persoalan yang ada di kampus ini. Jangan sampai ini terulang lagi di kampus-kampus yang ada di Indonesia gitu Bang. Artinya untuk bersurat itu sudah beberapa lembaga yang sudah kita layangkan? Baru Ombudsman ya? Ya Ombudsman sudah dilayangkan. Ini kemungkinan ini bakal bersurat ke instansi lain, bakal kita bersurat ini, tinggal proses aja ini Bang. Pasca itu juga ada intimidasi yang Maulana dapati, atau gubernur mungkin ancaman, atau mungkin ada sarkasme sedikit? Intimidasi pasca kejadian pembukuan ini sepertinya belum ada intimidasi, tapi saya buntut dari aksi kritik ini, waktu itu WhatsApp pribadi saya juga sempat diretas itu, tapi saya nggak menduga bahwa ini ada hubungannya ke sini, tapi masih dalam memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi ini. Sempat waktu itu WhatsApp saya ada diretas gitu, sama oknum yang tidak kita ketahui siapa gitu. Itu sampai seminggu lebih itu waktu itu Bang. Dan, diretas ya? Chat semua hilang, iya diretas. Wah, luar biasa. Ya. Dari petinggi-petinggi belum ada respon juga sampai dengan saat ini ya? Belum ada ya? Dari mana Bang? Petinggi fakultas terkait dengan pembukuan ini belum ada jalur-jalur atau komunikasi, belum ada ya? Atau respon atau reaksi? Belum ada ya? Dan belum ada respon lanjutan dari pimpinan fakultas Bang mengenai ini. Ada upaya koordinasi atau mungkin minta dukungan solidaritas dengan BEM lain di universitas lain? Ada upaya itu sebagai bentuk solidaritas terkait? Ada Bang. Itu BEM SI juga sudah bersuara Bang. Teman-teman di organisasi kepemudaan juga sudah bersuara, beberapa sudah bersuara juga itu Bang. Dan juga termasuk KNPI tadi kan. Ya, itu kewenangannya Wadek 3 dia yang menaungi kegiatan kemahasiswaan ini. Ya, kemahasiswaan itu Wadek 3 Bang. Tapi siapa itu yang Pak Wadek 3? Itu Pak Edra Satmaidi. Jadi yang membekukan itu atas nama ini prodi apa sih? Apa dekan? Dekan Bang, dekan Fakultas Hukum ya. Siapa dekannya? Ya, yang namanya? Itu Pak dekan itu? Pak Amanci, Dr. Amanci. Ya, itu di surat itu tidak melalui yang mendapat pembukuan. Pembukuan itu ada batas waktu ya?
Misal tempo sampai minta maaf dia, kamu berarti kamu dianggap batas salah. waktunya sampai selesai kepengurusan kita. Oh, iya. Sampai Iya. selesai kepengurusan itu dibukukan. Kepengurusan Makanya ini kami, Maulana berapa lama? iya bang, Kepengurusan Maulana 1 tinggal tahun bang, 1 1 tahun. tahun. Lalu jalan berapa lama? Iya, udah jalan hampir berapa ya? Sekitar 8 bulan lah bang. Tinggal 4 bulan lagi ya, lebih kurang ya, gitu ya? Iya, kurang lebih 4 bulan lagi bang. Oh iya iya. Artinya kan buntut dari perkara kita mengkritisi soal transparansi ya mungkin ya, transparansi Iya. dana ini- ormawa itu ya. Iya benar, ini rentetan aja. Ya ya ya. Ini Ya rentetan aja ini punya ya Pak Bupati. ya. Ya, Dan sampai dibekukan seperti ini gitu. yang terkait rentetan lagi salah satu yang tadi keterlibatan dosen di kegiatan Iya, Bang, PKKBM. Bang. Itu juga kita kritisi kan terkait keterlibatan dosen dalam kegiatan PKKMB itu ya. Gimana lagi? Oh iya, itu kemarin tuh kita kritisi masalah itu. Kenapa sampai dosen yang jadi penelitiannya gitu. Emang Padahal itu tidak urgensinya ideal ya gitu. bagi dalam sebuah kegiatan itu. Apa, Bang? Tidak ideal ya kalau dosen dilibatkan dalam kegiatan seperti itu. Tidak ideal ya. Kan biasanya itu kan PKK itu sebagai panitia pelaksananya, teknisnya itu kan mahasiswa bang, ketua panitia itu mahasiswa, CO-nya itu mahasiswa. Nah, dosen hanya sebagai penanggung jawab pengarah doang gitu. Tapi ini kenapa sampai dosen turun ke teknis seperti ini? Gitu. Iya. Nah itu kemarin tuh, tapi waktu itu Fakultas Hukum klarifikasi juga bahwa itu nggak benar katanya. Oh. Pelayanan akademik nggak ada yang di stop gitu. Jadi kan saya menilai ini reaksioner mereka ini sampai mengaruh ke kebijakan gitu. Tapi ada nggak faktor-faktor X, artinya faktor sentimentalitas secara individual, gubernur dengan mungkin dengan petinggi-petinggi di prodi itu? Kalau Ada nggak indikasi? Jadi sepertinya enggak. Enggak ya? Kayaknya nggak ada bang gitu. Nggak ada. Berarti ini murni dari. Kita kan mengkritik hari ini kan membawa lembaga gitu, Oke, bukan personal. Oke, berarti substansinya jelas terkait dengan tindakan aksi kritis kalian itu yang dianggap ya apa tidak diterima bagi mereka kan? Siap bang, Oke, iya bang, oke. benar bang. Oke, Bang Maulana, nanti ini abang rekam juga melalui channel YouTube kita. Jadi ini bagian dari upaya kita untuk mengetahui lebih konkret apa sih menjadi duduk perkara yang sehingga muncul atau munculnya surat pembekuan itu ya, Maulana. Siap bang, Oke. siap bang. Oke. Nanti saya kirimkan kronologis lagi bang, Siap. kronologisnya Oke. ada pernyataan sikap juga. Oke, kirim lewat Oke, siap. di WA ya. Nanti bisa kita rilis juga dalam bentuk berita nanti. Jadi di YouTube juga Oke, kita siap. tampilkan di pemberitaan media mainstream, kita informasikan juga. Siap bang, Oke, Maulana, terima kasih waktunya. Oke, terima kasih, sama-sama bang. Sama-sama. Sukses selalu, terus semangat berjuang. Salam pemuda. Terima kasih bang. Salam pemuda. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada sana itu tadi perbincangan kita dengan Gubernur BEM Fakultas Hukum Universitas Bengkulu bahwa penyebab kronologis pembekuan BEM Fakultas Hukum itu sendiri sudah dijelaskan beliau secara gamblang oleh gubernurnya Maulana. Semoga ini tayangan ini bisa menjadi atensi, bisa menjadi perhatian bagi para petinggi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dan kisruh terhadap polemik ini bisa menemui titik terang. Ya, kita harapkan demikian. Dan next time atau di part berikutnya nanti kita akan mencoba mengkonfirmasi terkait dari
statement dari Gubernur BEM ini, Fakultas Hukum ini, dengan Dekan Fakultas Hukum. Dekan Fakultas Hukum yang selaku pimpinan tertinggi yang mengeluarkan SK pembukuan tersebut. Baiklah, di sana demikianlah tayangan YouTube ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan, dan di akhir ini, di video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Semoga channel ini terus berkembang dan kami semangat untuk menayangkan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Demikianlah, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan terlalu berpikir negatif, positive thinking, karena itu akan meningkatkan imun tubuh kita di tengah wabah pandemi. Sebentar lagi kita akan juga merayakan HUT RI. Kami juga ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Saya Heri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.